Nah, Kanto, gue mulai mau nanya nih. Sebenarnya kan dulu lu jurusan teknik elektro ya. Yes. Teknik elektro tuh sebenarnya ada hubungannya ke IT nggak sih? Dan kenapa akhirnya lu berkarir di IT gitu? Dulu elektro gue tuh lebih spesifik ke arah telekomunikasi ya. Di apa namanya first career gue juga jadi engineer telco sebenarnya. Terus sampai satu titik gue ngerasa ini telco kayaknya bisnis stagnan nih. Dan gue pikir apa sih yang buat kedepannya yang jatuhnya bisa lebih general nih. Karena gue dari dulu berpikir kalau gue punya skills yang cukup general, apapun company-nya pasti akan fit dengan gue gitu. Terus sampai itu kepikir gue coba klasifikasiin IT itu kira-kira ada apa aja sih. Nah di situ gue baru kebayang di situ ada dulu di mindset gue ya ada sistem engineer, ada DBA, ada network gitu. Nah, akhirnya gue mikir kayaknya gue bisa cocok nih di antara DBA sama sistem engineer nih. Akhirnya gue cari perusahaan-perusahaan yang masih mau nerima gue gitu. Dalam artian kan gue di IT termasuk yang apa ya, dari nol lagi nih. Ya. Nah, orang yang mau nerima gue dari awal tapi masih ada bisnis telkonya, jadi telko gue masih kepake. Nah, akhirnya ada, yaitu akhirnya gue support telco vendor juga, cuma dia lebih ngarah ngasih ke IT solution, ke mana? Ke kliennya dia. Oke. Nah, dari Tapi situ apa yang lu IT. pelajarin di teknik elektro masih terpakai ke dunia kerja? Enggak juga. Ada nggak yang Gue terpakai? kuliah juga jarang-jarang masuk kelas juga soalnya. Ini yang kalau kuliah nitip absen ya kayak. Gue tuh kuliah kalau nggak salah cuma masuk pas pertama UTS UAS. Tahu dosennya siapa, mau ujian tengah semester atau mau akhir semester. Oke, tunggu. Sisanya lu ngapain, Kak? Kalau lu masuk di pas kuliah jam-jam ujian misalnya lu ngapain nih? Lu kerja sambilan kah? Enggak. Kursus? Dulu gue nggak kerja sambilan. Tapi dulu di kampus gue tuh ada lab gitu. Oke. Labnya tuh isinya kayak sempalan-sempalan anak elektro yang nggak doyan kuliah lah. Tapi senangnya ngoprek gitu. Oke. Mau ngoprek apa aja bebas. Tapi biasanya IT basis yang dioprek gitu. Nah, berarti Oke. kan kita nongkrong di situ. Jadi lu lebih memilih praktek ya daripada dengerin. Lu lebih suka Uh, sambil ngulik sesuatu ya Waktu kayak kuliah tipikalnya. iya, tapi Oke. setelah kerja sepertinya yang namanya apa namanya? Kalau gue bilang basic konsep itu penting sebenarnya. Karena Oke. kadang lo ngerti basic konsep tanpa lo tahu sesuatu yang advance, lo tetap bisa 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 nge-troubleshoot something gitu. Ya. Balik lagi sesuatu yang nggak ada di textbook, lo balikin aja ke basic konsepnya apa sebenarnya. Oke. I see. Kalau di Alto nih, tadi lo masuk 2019? 2020 April. 2020 April, berarti gue duluan dong Kak itu. Gue duluan baru lo dong, gue Februari. Oh, Februari. Iya, beda dikit lah kita. Nah, kayaknya awalnya lu ada di salah satu divisi dan tim membernya juga nggak terlalu banyak. Sekarang lo ada di IT. Betul. Dengan tim member yang sangat-sangat banyak, lo handle banyak banget kerjaan, I believe gitu ya. Dan ya tim kita juga masih hiring for your team gitu kan. Nah sebenarnya kalau boleh di-share, lo tuh handle apa aja sih sebenarnya dan handle segitu banyak team member lu ngerasa overwhelmed kah, pusing kah, atau kayak excited malahan gimana Kak? Kalau megang apa, kalau definisinya Pak WG kemarin pas ngobrol sama gue, definisinya adalah semua application di Alto harus bisa gue pegang. Nah, Nice. artinya aplikasi itu kan ada klasifikasinya lah ya. Ada yang Ya. kita mungkin transaksional, ada yang application core, ada yang non-core juga, ada yang supporting aplikasi. Nah, itu ujung-ujungnya harapannya sebenarnya dihandle sama application support. Nah, selain supporting aplikasi tadi, ada beberapa hal lain juga sih, kayak misalnya monitoring infrastructure, terus monitoring bypass sama CMS, terus ada lagi apa namanya client integration yang baru join juga di Ya. application support gitu. Nah, kalau tadi lu nanya sebenarnya pusing nggak sih? Ya kalau dibilang pusing gitu ya banyak ya. Tapi gue beruntung punya tim yang bisa show up sebagai leader gitu. Jadi gue bisa bangun ring 1 gue dulu nih.
ring 1 gue kebentuk, untuk ring 2-nya gue serahkan ke teman-teman leader yang tadi, gitu. That's why hiring buat tim lo susah ya. Now I know standarnya ya. You are not looking just for a person yang good in technical, tapi you are looking for someone with the leadership style juga ya. Oke. Nah, dari lo sendiri ngelit tim yang banyak banget. Ya kan, rahasianya apa sih to be such a great Anto gitu? Gue nggak se-great gitu juga kali. Tapi intinya Well, gini, you don't know, banyak banget yang look up on you, Kak. seriusan. Gue nggak tahu. Serius? Kalau gue Nah, sih gimana sebenarnya, sih rahasianya apa, Kak? kalau gue sih sebenarnya bangun komunikasi ke teman-teman yang ring 1 gue ya. Dan gue biasanya ngasih kayak apa sih? Guideline lah. Gue pengennya kayak gini nih. Dan pengen gue kayak gini tuh perlu mereka sampaikan juga ke member-member mereka juga. Jadi dari gua ke mereka sampai ke yang paling bawah pun ngerti expected-nya gua buat mereka ngedeliver tuh seperti apa. Gitu sih. Oke. Nice. Yang paling menarik, kan lo udah 2 tahun ya di Alto. Banyaklah transformasi yang sudah terjadi. Lo dari tim satu ke divisi lainnya, handling this and that gitu. Yang paling menarik menurut lo, apa tuh, Kak? Yang paling menarik ya? Yang paling menarik sih sebenarnya banyak teknologi yang coba kita absorb sebenarnya di luar sana. Jadi banyak teknologi-teknologi yang gue sendiri belum tahu dan gue jadi pengen tahu juga sebenarnya teknologi gimana cara kerjanya nih. At least sebagai end user of teknologinya gue tahu gimana makainya. Itu sih sebenarnya menarik. Oke. Ngelit tim menarik nggak? Ngelit tim menarik. Oh, menarik. Gue takutnya siapa tahu ada member lo yang nonton di sini kayak terus nanti gue tidak menarik gitu kan. Oke, menarik ya tetap ya. Nah, lo kan di sebelum di Alto lo sempet di adalah ya, we both know that the company gitu. The company, the name is Wakanda lah. Ya, you guys call it Wakanda ya. So, the Wakanda company ini kan lo sempet 9 tahun. Apakah kemungkinannya lo bakal di Alto juga 9 tahun kah? Ya, Atau let's see ya. Let's see. Tapi kalau long term, Alto bagus. Secara company, secara lo bisa gain knowledge, lo bisa gain experience, itu menurut gue bagus banget. Artinya memberi kesempatan semua orang buat berkembang sih. Oke. So far lo happy nggak sih ada di sini? So far happy sih. So far happy ya. Kalau boleh di-mention 2 hal yang bikin lo happy itu apa? Selain tadi lo bisa ngulik dan knowledge dan segala macam, what is it? Apa ya? Lebih ke people kali ya. People yang di IT ya, specifically ya. Berarti gue nggak seru dong? Gue dan tim gue nih nggak seru nih, Kak? Nggak, soalnya kan gue sering interaksi sama mereka kan. Oh ya, oke. Sorry, gue iseng aja. Jadi apa ya, kalau gue sama mereka, gue ngeliatnya sih bener-bener kita support each other ya. Lo butuh apa, gue bantuin. Lo butuh gue bantuin juga gitu. Lebih enaknya sih kayak gitu. Backup banget ya, dan sangat-sangat team oriented lah ya. Ya. Alright. Kak Anto, jangan kemana-mana. Aku mau ngobrol dulu sama 2 speaker lainnya. Jadi jangan kemana-mana Kak Anto, nanti ketika aku panggil balik, hopefully you are ready gitu ya. Tunggu ya Kak Anto ya. Thank you banget. Nah, teman-teman, sekarang aku mau panggil the next speaker. Namanya adalah Albert Santa, our QA engineer. Hi Bert. Hai, nyalain dong, asik. Kayak lagi ini ya, apa namanya? Kayak lagi di radio ya. Oke, gue kirain live streaming ya. Live streaming nih kalau ngobrol sama lo. Oke, Bert. Gimana, udah makan siang? How are you? Fine, good. Yeah. Excited karena Jumat? Biasa aja sih. Biasa aja. Lo excited tuh hari apa sih? Hari ke kantor ya, excited ya? Iya, karena gue ketika kantor tuh gue memilih untuk tidak cukup banyak bekerja di kantor. Karena kan lebih. Kenapa itu? Karena jujur aja kalau di rumah ya kan, interaksi gue dengan teman-teman gue agak berkurang kan. Ya kita bilang teammates, partner di
tim itu agak berkurang. Jadi ketika di kantor ya puas-puasin aja, ngabisin waktu untuk ngobrol, untuk kendala lu apa sih? Apa sih yang lu pengen untuk seminggu ke depan kayak gitu sih. Jadi excitednya kalau ke kantor dan gue kantor itu Senin sama Kamis. Oke. Oke, Oke, jadi kalau jadi orang nggak suka Senin, lo suka Senin karena lo akan ke kantor ketemu teman-teman. yes. Oke. Walaupun macet Good, banget ya. good to know. Oke, good to know. Nah, wait, lo punya fun fact. Really enjoy working till overnight or holiday. Dan gue tahu lo tipikalnya, gue baru akhirnya nih, setelah 2 tahun kita rekrut lo. Baru kali ini gue mendengar lo punya cuti, ya kan? Kemarin-kemarin ini lo punya cuti. Akhirnya seorang Albert mengambil cuti nih, teman-teman. Ya, karena dipaksa oleh kadaluarsa ya. Oh iya, sebelum kadaluarsa ya, gitu. Tapi apa sih buat lo sendiri kayak happy working on the night time atau kayak overtime sendiri gitu? Oke. Apa sih, Bek? Sebenarnya sih ini kebiasaan yang muncul ketika WFH ya. Jadi baru-baru pandemi lah kegiatan ini mulai gue sukai. Karena pertama gue tinggal bareng orang tua. Jadi kalau bayangin ketika kita WFH bareng orang-orang yang bareng-bareng sering orang tua di rumah juga, dia akan bilang, "Hari ini kamu kerja?" Menurut gue kan kayak Dikira nggak yes, kerja ya? kan? Jadi, dan keluarga gue cukup deket ya antara satu sama lain tempat tinggalnya. Jadi untuk working hour mendapatkan fokus yang cukup baik, rada sulit lah bisa dibilang. Itu satu alasannya. Yang Oke. kedua, karena working bisa jadi excuse yang paling baik untuk tidak melakukan sesuatu hal. Contoh, gue males banget lagi ngikut satu kegiatan keluarga. Ya udah gue kayaknya aku kerja deh. Kayaknya aku punya kerjaan deh. Jadi kayak habit itu mulai terbangun, jadi lama-lama jadi satu kebiasaan yang senang aja gitu, jadi enjoy. Jadi lo lebih milih kerja daripada acara keluarga nih? Bisa jadi gitu? Yes, bisa jadi. Jadi kayak punya excuse yang nggak bisa ditolak, aku kerja nih gitu. Oke, tapi kerja beneran kan, Bek? Beneran dong. Beneran, oke. Kalau nggak bekerja kan udah jadi pembohong kalau itu. Betul, betul. Oke, Solo di Alto udah 2 tahun, Yes. so we hire you, definitely happy to have you here. Tapi lo sendiri happy nggak sih ada di Alto? Pertama, lebih ke arah excited sih, karena memang ketika aku mau coba di sini, itu adalah aku coba hal-hal yang baru yang belum aku tahu di dunia IT. Apa tuh? Banyak, kayak contoh sekarang kita bilang teknologi payment, gimana bank dan transaction bank, terus habis itu aku bilang, oh sekarang beberapa teknologi lebih ke arah asinkronus, kalau kita lebih clinical ngomongnya ya, ada asinkronus sama sinkronus, di sini juga mulai mengarah ke asinkronus. Itu yang membuat aku kayak, oh oke, ini pengetahuan baru dan emang tujuan aku masuk ke sini itu gitu. Jadi ya excited lah ya. Selama apa yang kita pengen kita dapetin ya akan aneh ketika orang bilang tidak excited sih. Oke. Jadi by far lo mendapatkan apa yang lo butuhkan sembari juga giving impact to the company lah ya. Oh kalau yang itu biarkan orang lain yang menilai lah ya. Oke. Biarkan tim leader yang menilai ya kalau itu ya. Oke. Lo di IT kenapa milihnya QA sih? Kenapa nggak ngambil backend developer atau kayak DevOps atau IT apps gitu? Oke. Alasan paling mudah karena gue dapet kesempatan pertama itu menjadi QA. Oke. And I love it. Kenapa? Karena contoh ya, QA itu kerjanya hampir kayak netizen untuk teman-teman semua. Kenapa Gimana bisa tuh, bilang? Bet? Pertama nyari salah-salahnya buatan developer. Iya Oke. kan? Terus habis itu ngerusak. Kalau kata Pak WG, ketika developer itu ngebangun sesuatu, kerjaan kalian adalah ngerusak gitu. Ya Lo bayangin cari udah. test case harus negatif ya? Iya, harus pokoknya gue netting lah kerjaan gue tuh, negative thinking terus lah. Ini kerjaan dia tuh bukan hal yang sempurna, gue harus cari kurangnya gitu. Jadi kayak seru banget kan? Oke. Dan Tapi itu menarik. dan itu menarik. Kenapa? Karena
ketika lu contoh ya, kita ngambil contoh paling ekstrim ya, kayak developer lu ngebohong gitu. Lu harus lebih cerdas daripada developer untuk bisa tahu kebohongan developer. Itu satu dong. Apakah lo akan tahu kalau developer A ngebohongin something Tahu gitu? Lo tahu? dong, tahu dong. Kan gue tes, kan gue cari negatifnya. Jadi gue harus bilang, Menarik. oh gue udah fix nih. Enggak, belum. Intinya masih kayak gini. Gitu. Jadi lu kadang kan, gue harus cerdas dong. Nggak bisa enggak. Dan gue memandang diri gue orang yang cerdas. Jadi QA adalah jalan hidup gue. Gitu. Oh, oke, baik. Kalau gue jadi back end lo QA-nya kayak stres deh hidup gue nih, Bert. Iya. Who knows sih. Oh, siapa tahu gue malah have fun kali ya di back end kali ya. Oke. So, di 2 tahun ini apa sih yang menurut lo paling menarik in your point of view? Oke, yang paling menarik adalah untuk pertama kalinya gue sahur di kantor. Tahun ini atau tahun lalu? Kayaknya tahun lalu deh. Tahun lalu. Itu gue sahur di kantor karena ada kegiatan activity. Jadi itu kita yang migration deployment itu ya? Antara migration, kayaknya deployment yang cukup gede. Jadi kita harus ada onsite di Satrio. Jadi untuk pertama kalinya, ayo kita beli bukaan. Oke. Oh iya, hari ini maksudnya masih pada teman-teman masih berpuasa. Ya udah, jadi kayak sahur kalau biasa kita anak SMA sahur on the road ya kan. Ini gue sahur on the office, cuy. Tapi waktu itu rame-rame kan sahurnya? Rame almost 20 people. 20 orang. Cukup ramai. Makan apa, Bert? Jam segitu di kantor, Bert? Padang dong, Wah, apalagi. Padang dong. Oke. Abis itu ngantuk nggak? Ngantuk dong. Ngantuk dong. Tapi kerjaan selesai ya kan? Kan kerja dulu baru makan, Di. Ya dulu baru makan. Saya gitu. Kerja dulu baru makan. Jangan makan dulu baru kerja. Kembali ke Ngantuk saya. ya? Ngantuk. Oke. Kalau lo boleh share nih satu learning experience yang lo dapat gitu ya, intisari kali ya, mungkin bahasa yang lo bisa share ke teman-teman yang ada di Alto. Apa sih yang lo mau share ke teman-teman yang ada di luar sana? Oke, yang paling gue dapat di Alto yang pertama adalah apa ya? Kalau ditanya banyak ya, karena kalau ditanya intisari, yang kayak gue bilang, gue dapat banyak hal di sini. Jadi kalau intinya gue dapat apa? Pertama adalah experience gue growth banget di sini. Secara knowledge gue juga growth. Jadi kalau ditanya intisari lo apa? Gue bisa bilang sebelum atau once gue akan next move dari sini, gue nggak malu-maluin sih. Oke. Next move maksudnya naik level ya kan ya? Yoi dong. Kita harus growth ke atas. Jangan bikin gue panik ya. Kita naik level dulu aja ya. Naik level. Maksudnya next move kan, maksud gue ya gue akan fight untuk semaksimal mungkin promotion dan segala macam, kan itu sesuatu hal yang harus kita kejar dong. Betul. Kita harus punya betul dong, Bert. Oke. Nah, menurut lo nih, menurut lo sendiri nih, kita kan umurnya nggak jauh beda lah ya, Bert ya. Mulai masih sensitif terhitung nih ya, Ibu. Iya, kita semuanya masih muda lah ya. Nah, buat generasi mendatang nih, atau generasi, kan banyak banget nih, ada Z, millennials, apapun alpha itulah gitu. Sebenarnya apa sih kalau misalnya lo bisa sampaikan sesuatu, apa yang mereka harus prepare kalau mereka mau jadi seorang QA expert? Yang pertama sih paling gampang, kalau gue jangan milih-milih ya. Kayak misalnya, oh ini susah, kayaknya gue nggak mampu. Itu di luar deh. Kalau gue selalu bilang ke teman-teman adalah kita di perahu yang sama. Hari ini gue nahkoda, dirimu ngedayung, belum tentu besok kalian bukan jadi nahkoda. Pasti akan jadi nahkoda. Bedanya apa? Ilmu aku sekarang di 9 dari 10, kalian itu di 7. Tapi terakhirnya kita end game-nya tuh sama-sama 10. Jadi jangan pernah milih-milih. Kayak, nggak bisa, dia aja lah, atau nggak gimana. Pokoknya kayak, apa ya bisa dibilang, kayak refuse sesuatu yang sebenarnya nggak tahu hasilnya, tapi kita udah refuse duluan. Yang kedua,
buang-buang kalimat, kayaknya ini bukan passion gue deh. Iya kan? Itu buang jauh-jauh deh. Karena menurut gue yang harus kita sadari adalah kita itu bagus nggak di bidang itu. Kenapa kalau kita bagus, mencintai sesuatu bidang yang kita bagus di situ, menurut gue lebih gampang daripada membuat kita terlihat bagus di bidang yang kita suka. Menurut gue ya. Itu quotes of the day ya, mari dicatat teman-teman yang sudah mendengar ya. Ya, itu menurut gue. Karena ya, maksudnya ketika, ya gue sesimpel, kalau gue ngambil contoh ya, dengan bidang lain kita ngomong atlet gitu, ketika lu suka main bulu tangkis, tapi lu ngelawan orang yang punya talent di bulu tangkis, lu punya kerja keras yang jauh lebih tinggi, men. Jadi Betul. lu sadari, lu emang, oh gue kayak, gue punya aspek-aspek yang gue jago nih QA-nya. Ya udah, cintai itu gitu. Karena ketika lu punya passion dan punya talent, menurut gue nggak ada yang bisa ngalahin sih. Dan ingat, dunia itu nggak kenal juara 2 kan. Lu harus jadi juara 1. So harus terus improving ya berarti ya intinya. Betul. Oke. Ya, dicatat ya teman-teman. Gue bijak banget ya. Gue belum tua ya. Iya, udah makan siang soalnya kayaknya. Oke, Bert. Thank you banget discussion-nya. Tapi ini bukan yang terakhir, Bert. Karena gue mau ngobrol dulu sama Pak WG atau Pak Wahyudi Gunawan nih. Gitu. Yap. Nanti kita akan balik lagi sama Kak Anto. Tapi jangan kemana-mana ya, Bert ya. Oke. Sip. Oke, gue panggilin dulu nih. Jadi nextnya nih teman-teman, aku akan ngobrol sama Pak Wahyudi Gunawan atau sangat familiar dengan Pak WG. Halo Pak WG. Hello, can you guys hear me okay? Yeah, we can hear you. Okay. Oke, Pak. So, happy to have you here gitu ya. Nah, ada nih fun fact-nya Pak WG nih, yang aku pun pas dapet lumayan kaget. Used to sell fake watches during high school. Itu ceritanya gimana Pak WG? Gimana ya waktu itu lagi SMA sih, just trying to do something different and things like that. Terus apa ya, kebetulan bokap tuh dulu kerja di dunia ini zaman sebelum jam tuh model masih apa ya, yang elektronik itulah, yang quartz sebutannya. Jadi kayak dulu dia in the business of underbuild parts-nya jam. Ya, jadi punya temen tuh di Pasar Senen. Nah, gue pernah kapan diajakin, Bang, ini ada jam-jam gini nih, lu mau coba ditawarin, lu mau coba jualin nggak? Ada, nama juga iseng ya, gue jual-jualan ke teman-teman ini ya. Tapi gue ngomong jujur ya, waktu itu jamnya apa ya, jam Tag Heuer gitulah. Jam Tag Heuer, Bang, ini ada jam nih Tag Heuer, mirip tapi apa, bukan ya apa ya, palsu lah, gue bilang gitu, KW, gue bilang, lu mau nggak, harga sekian ya. I sold 1 or 2 and things like that ya. Mungkin total mungkin 10 kali ya. Habis itu just apa ya, kayaknya udah susah juga sih mau jualannya kayak gitu-gitu. Dan apalah, kebetulan orang-orang juga nggak gitu kepengen banget gitu. Jadi ya udahlah, akhirnya kita stop. Ya, just one of the thing that I was trying to venture into, trying this and that. Itu pas high school, berarti uangnya dipakai buat apa? Ditabung atau buat uang jajan atau gimana Pak? Jajan lah. Pakai jajan. Oke. So, kenapa Pak? Ya apa duitnya waktu itu kayaknya gue nggak terlalu modal yang suka saving ya at that time ya. Jadi ya ada dapat ya kita pakai buat jajan, kita pakai buat beli apa waktu itu yang ada kayak gitu-gitulah. Oke. How do you feel pas akhirnya kejual 10 tuh Pak? Ya, gimana ya? Yang gue berasa adalah I don't think I can say bad word here, tapi ternyata jualan tuh susah ya. Itu yang ada di kepala gue. Jadi orang jualan mungkin kali ya Pak ya, susah. Iya, it's not easy to sell. Nah, itu satu hal yang gue ngerasa waktu itu. Iya, buat yakinin orang, this is fake. We know this is fake, and it's not too bad. Ya, Oke. Kayak gitu. Kalau merasa jadi orang jualan susah, susahan mana Pak sama IT? Sama jadi expert IT gitu?
Oh, kalau menurut gua ya buat karakter buat kayak gua ya, menurut gua jauh lebih susah jualan. Kenapa tuh, Pak? IT, well, at least have I wouldn't say 100% predictability, tapi mesti paling enggak high predictability lah. Mungkin 60-75% predictability in the sense of kalau lakukan ini, outputnya itu. Kalau sama orang, belum tentu, men. Benar, menarik. Iya kan? Kalau lu sama di IT Ya. ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau sama orang, 1 tambah 1 belum tentu jadi 2, bisa jadi 1, bisa jadi 0, bisa jadi minus 5 malahan. Benar. Jadi kita play by the system aja ya, Pak, yang udah pasti terlihat nih. Yoi, kita mah yang pasti-pasti aja. Nah, dulu Pak Wegi sendiri kenapa milih jurusan IT, Pak, pas kuliah? Oh, jurusan gue sama si Anto sama. Teknik elektro. Iya. Gue Oke. sama Anto sama. Gue sama-sama elektro. Terus I've been into technical field lah ya. Terus memang ya waktu itu kan zaman komputer. Gue begitu lulus kuliah gue masuk yang company udah nggak ada sekarang namanya digital. Gue situ gue kerja di hampir kayak Anto, cuma bedanya kalau Anto kan Telkom. Ya. Gue di networking, di data. Kalau Telkom kan mungkin lebih ke arah banyak, mungkin yang si Anto maksud lebih ke arah voice ya, lebih ke arah yang telepon gitu kan. Kalau gue lebih ke arah data communication. Udah, nah di situ gue ngerasa, kok gue kerjanya baca manual ya. jadi males gitu. Gue terus gue bilang, gue gak punya kepikiran, aduh kenapa nggak gue yang menjadi orang yang bikin manual tersebut. Maksudnya orang yang bikin codingnya, yang try to build something. Memang jiwa gue memang jiwa orang yang I like to build something. Aku selalu pengennya buat kayak gitu. Jadi ya udah habis itu I back to school again, jadi back to school again untuk jadi belajar lebih lanjut advanced classes di arah software programming gitu. Di situ I work as a software engineer for almost 15 years. Wow. And I enjoy it. What do you enjoy the most as the software engineer, Pak? 15 years, soalnya. Yeah, you're trying to build something and you try to solve the worst problem. Yeah, I can hear you, Pak. Okay, ya itu. Jadi you build something basically kan kayak tadi kan. Gue juga ketemu tuh teman-teman gue yang kayak si Albert yang QA yang kerjanya nyariin kesalahan gue mulu, tapi ya it's a collaboration trying to get better, right? Kita sama-sama berkolaborasi untuk menghasilkan sesuatu yang menjadi lebih baik. Nah itu sesuatu yang menurut gue ya mungkin untuk yang muda-muda masih nggak berasa, tapi as I grow up gue berasa oh ya, actually kita menderita bareng nih. Kita sama-sama punya tujuan yang sama gitu loh. Oke. Nah, Pak Wegi kan dulu sempat setelah kuliah tuh sempat kerja di IT company tapi di US ya, Pak ya? That is correct. Correct. Berapa lama Pak di US berarti di IT company-nya? 15, hampir 15. Hampir 15 tahun. Nah, apa sih yang akhirnya mau atau membuat akhirnya kayak bikin gue mau balik deh ke Indo gitu, punya misi tersendiri nggak sih Pak WG? Oh, the first priority of course family. Oke, baik. Kebetulan jadi orang tua juga udah mulai manula ya. Bukan mulai sih, udah manula tepatnya. Jadi kita we want to hang out gitu. Terus juga tapi gue lihat Indonesia or Southeast Asia, gue lihat perkembangannya masih sangat pesat. Itu pada saat itu tahun 2015. Gue ngeliat perkembangannya akan masih sangat pesat, masih growing-nya masih tinggi dan ini segala macam. Dan gue ngerasa kayaknya opportunity akan jauh lebih banyak di sini dibanding kalau waktu gue stay di sana. Karena ekonomi di sana juga ya begitu-gitu aja kalau gue lihat. Dan itu so far kalau gue lihat lumayan terbukti sih.
it has proven itself kalau memang the growth itu tetap lumayan cukup tinggi dibanding dengan negara-negara lain, meskipun kita dilanda dengan kayak COVID, recession. Oke. Berarti udah selama lulus langsung ini apa ya, IT ya berarti ya? Iya, pretty much. Pretty much di IT. Oke. Nah, sudah ada dua atau 3 dekade ada nggak tuh Pak dari IT? Ada lah ya? Ada dong. Ada dong, oke. Gua 2 dekade lewat. Mungkin 25 tahun lah ya gua kerja di IT, 25 tahunan. Oke. Gua umur 4 tahun tuh Bapak udah berkarir di dunia IT ya. Oke. Nah, apa sih yang sangat-sangat menarik di dunia IT nih, in your point of view? Yang menarik apa ya? Ya mungkin ya itu tadi, you can actually build something. You can, kayak contohnya lah, kalau misalnya kita ngomong dunia IT terutama di dunia software gitu kan, you can build something. You actually seringkali gue ngelihat dunia IT ini merubah cara kita semua hidup untuk menjadi yang lebih baik, ya kan? Ya. Gue inget banget dulu zaman kuliah, tugas akhir. Oh my God, namanya nyari referensi, nyari segala macam itu susahnya setengah mati, ya kan? Pergi ke library sana, pergi ke library sini. Apa ibarat, masa lu mesti nyari satu perpustakaan, gimana caranya, men? Ya kan? Effortnya ya. Iya, dan this IT sekarang juga yang membuat kita menjadi lebih baik adalah mau nyari namanya riset tuh gampang banget, itu satu. Kedua, paling gampang juga berikutnya, Gojek is another one that actually changed the way we live. Imagine now. Ya bukan cuma sekedar di Gojek ride-nya, tapi kalau menurut gue yang revolutionary-nya tuh adanya justru gimana cara platform tersebut menghubungkan kita sebagai user dengan service-service yang sebelumnya mungkin agak susah, yang untuk susah dicari, yang namanya GoFood lah, yang namanya GoClean, itu segala macam. The same thing with Google, ya kan? Kita mau nyari informasi segitu banyaknya, segitu gampangnya, namanya kita mau nyari lokasi di mana, rute segala macam, itu semua gampang banget. So in the sense of IT itu enable kita untuk bisa melakukan semua itu, membuat hidup kita jauh lebih baik, jauh lebih mudah, dan sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang lain mungkin lebih yang kita suka, atau hal-hal yang kita hobi juga, karena yang lain-lain, yang hal-hal yang mesti kita lakukan itu sudah dapat diselesaikan dengan cepat. Yeah, it save our time, efficiency, everything is in our hand, kayak gitu ya berarti ya, KWG ya? Ya, benar. Oke. Pak, di Alto tuh dirimu udah berapa lama sih sebenarnya? I joined 2019. 2019. January 14, 2019. Wow, oke. So 19, 20, oke. Masuk tahun keempat ya Pak ya, ada ya? Yap. Ya, oke. What do you think so far? Are you happy? Seru nggak sih dengan semua transformasi yang sudah terjadi gitu? Definitely seru banget ya menurut gue di Alto. Kenapa? And this is the company that still growing, dan bukan cuma sekedar growing, tapi juga masih dalam posisi masih mau melakukan investasi untuk perkembangan dari perusahaan tersebut sendiri. Makanya kayak tadi dengan adanya seperti itu, kayak si Albert bilang, oh gue masih bisa belajar ini, gue belajar itu. Si Anto juga bilang, oh gue bisa lakukan ini, gue bisa lakukan itu. Karena apa? Karena perusahaannya sendiri masih mau melakukan investasi untuk berkembang. Dengan demikian kita semua punya kesempatan untuk mencoba teknologi-teknologi yang baru. Dan kebetulan, ya mungkin salah satu sisi kebetulan aja ya,
Alto bisa dibilang ada perubahan dari sisi manajemen di 2018. Dan di 2018 itu kita lakukan perubahan besar lah. Nah, di perubahan besar tersebut datang investasi. Investasi itu yang membuat kita menjadi mencoba menjadi perusahaan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ini yang mengenable kita semua dan juga culture yang dibangun dari tim manajemen supaya kita semua bisa mencoba, bisa belajar sesuatu. Dan karena kita juga lagi ngebangun ulang, ngebangun ulang, kita bisa adopt nih. Kita bisa adopt teknologi-teknologi yang baru yang mungkin sebelumnya tidak terbeban dengan teknologi-teknologi yang kita sudah invest di sebelumnya. Iya. Gitu. Jadi menurut gue menarik banget, enak banget. Kayak contoh kita udah mulai bisa masuk ke cloud, kita masuk bukan ke cloud computing, kita ngomong mengenai elastic scalingnya dan segala macam. Terus juga kita ngomong masalah active-active. It's a lot of work. Kalau gue sering ngomongnya, it's a pain, but it's wonderful pain karena dari situ we become somebody yang dengan knowledge yang mungkin belum ada di sini. That's why we redefine it, we rebuild it gitu ya, Pak WG. Yes, that is correct. Oke. So, Pak WG. So far happy, excited. Seru ya, masih dengan keseruan yang akan datang juga ya Pak ya, yang akan kita buat juga di Alto ya. Definitely. Oke. So Pak WG, jangan kemana-mana karena aku mau mengundang kembali Albert sama Anto. Kita akan membuka sesi Q&A atau discussion. Jadi buat teman-teman di sini yang mau tanya-tanya juga boleh banget. Nanti misalnya kalau bertanya kan ke Pak WG, boleh tanya ke Pak WG, mau ke Albert atau ke Anto, boleh banget, mau ketiga-tiganya, feel free, gitu ya. Nah, aku mau tanya nih, ini nanti siapa duluan yang jawab, kita bisa cek gitu ya. Kalau misalnya aku nih, ya teman-teman, kalau di IT tuh manggilnya nggak teman-teman, manggilnya om-om biasanya. So, om-om IT. Kecuali Pak WG, aku nggak mau manggil Om WG ya, Pak WG aja. Nah, aku mau tanya, kalau misalnya aku seorang Nindya, kalau aku yang jurusannya business management, pengen jadi orang IT, pengen jadi QA deh misalnya, atau kayak IT project management. Menurut om-om IT di sini, bisa nggak sih? Dan kalau bisa, kira-kira stepnya apa? Mungkin dari siapa dulu nih? Dari Pak WG dulu yang masih hangat kali, Pak. Menurut Pak WG bisa nggak nih, Pak? Definitely bisa. Of course, karena gini ya, dari IT meskipun orang yang background-nya teknis, nggak bisa dibilang just because you are graduate dari IT, computer engineering, computer science, itu lu bisa kerjain apa yang dikerjakan sekarang. No. Itu nggak bisa. You still have to learn. Lu masih harus tetap belajar, lu masih tetap harus lakukan ini itu segala macam. Buat IT, if your background is business, you can become what we call as business analyst or somewhat of product management or something like that. Dan pada prinsipnya ya tadi, dengan knowledge yang lu ada, lu harus belajar sedikit paling nggak mengerti dunia teknikalnya seperti apa, high level aja cukup, cara kerjanya gimana. Yang underlying knowledge-nya yang bukan underlying karakter yang lu harus punya adalah lu harus punya willingness untuk belajar, harus mau belajar, dan juga high curiosity. Coba ngerti ini prosesnya dari ujung ke ujung gimana. IT itu nggak susah kok. Kalau lu mau main di high level nggak susah. Oke. Thank you Pak WG. Menurut Albert atau Kanto, bisa nggak? Aku mau di timnya Kanto, Kak. Bisa nggak? Gitu. Kalau gue sih mungkin aja ya, karena kalau kita bicara project management ya, sama kayak tadi Pak WG bilang, secara disiplin ilmu pun itu cukup general kalau menurut gue. Dan itu mau lo projectnya IT, lo mau projectnya konstruksi, yang namanya project management di mana aja sama gitu. Tinggal lo mau pakai yang agile, apa lo mau pakai yang waterfall. Ya kalau dari perspektif knowledge, menurut gue bakal bisa dipakai. Tinggal balik lagi,
ke masalah produk tadi. Lu mesti tahu apa yang mau lu deliver, kayak gitu deh. Oke. Di level high levelnya ya, itu lebih penting kalau buat di mana IT project management mungkin. Oke. Thank you Kak Anto. Dari Albert ada yang mau tambahin, Bert? Ada. Yes. Sebenarnya nggak cuma high level sih. Menurut aku siapapun bisa jadi IT bahkan ke technical. Cuman effortnya akan lebih gede daripada orang-orang yang udah ngambil IT. Let's say Oke. kita bilang kenapa? Karena menurut aku tetap jurusan itu ketika kita ngambil sekolah mental yang dibangunnya akan berbeda ya. Mental seorang kenapa dia ngambil kedokteran pasti mental dokternya yang akan diangkat. Kenapa bisa juga semua bidang semua bidang jadi IT? Karena kita nggak butuh lisensi. Kayak dokter kita harus pakai lisensi ya untuk bisa operate atau something ya kan, surgery gitu. Lu butuh lisensi, tapi kalau di IT enggak, cuman ya punya effort yang lebih. Kenapa? Karena kita harus catch up mentalnya, kita harus catch up logiknya, gimana cara pola pikirnya. Tapi kalau ditanya apakah semua bidang bisa masuk IT? Bisa, selama bisa catch up. Karena IT kan terus berkembang. Bahkan bisa anak IT tidak seberkembang orang yang dari luar masuk IT loh. So it's still possible kalau mau belajar, mau mengemban ilmunya dan tidak menyerah ya. Iya. Oke. Nah, menurut Om IT, sebenarnya kalau in my opinion kan IT ya aku tahu IT secara hiring gitu ya atau secara fungsi aja. Tapi sebenarnya IT itu functionnya sebanyak apa, terus kalau di brief tuh apa-apa aja sih gitu. Mungkin aku akan coba lempar ke Kak Anto dulu kali ya. Sebenarnya banyak ya cabangnya IT ya. Cuma kalau dari gua sih biasanya gua ngelihatnya ada yang development, QA, terus support, terus kita ngomongin infra juga ada kita bicara apa namanya network, server. Ya itulah secara garis besarnya yang gua tahu. Oke. Dari Albert atau Pak Wega ada yang mau tambahkan? I think kadang-kadang jujur gue berasa IT itu sama dengan kedokteran. Kenapa tuh? Kita punya bahasa kita sendiri yang orang lain kagak ngerti. Dunia juga kompleks, bisa dibilang lu mau ngomong IT, apa yang kita touch di sini di Alto mungkin lebih ke arah aplikasi dan nggak sampai di level yang apa ya, sampai jeroan lah gitu loh. Kalau menurut gue apa yang kita kerjain di Alto ini masih umum. Sebenarnya ada lagi spesialis-spesialis yang lu butuh sampai tahu jeroannya. Misalnya kita ngomong CPU architecture lah, kita ngomong memory architecture, computer organization mau seperti apa, terus kita ngomong misalnya contoh kita ada graphic processor design atau graphic programming seperti apa, artificial intelligence, machine learning, even artificial intelligence pun ada banyak sekali, ada data scientist, data engineering. Oh my God, it's just the list is endless. It kept going berarti ya, Pak WG ya. Iya, the list is endless sih kalau menurut gue. Jadi ya kayak gue bilang tadi, kayak kalau dokter kan juga ada dokter kepala, dokter mata, di mana di dalam mata sendiri juga ada komponen-komponennya dan segala macam. It's exactly the same thing. Cuma bedanya kita nggak, kalau kita sampai salah nggak sampai mati orang aja. Sistem yang mati ya Pak ya. Oke. Berarti mirip-mirip sama dokter. Kalau dokter mungkin yang nggak terlihat, yang susah dibaca adalah tulisan dokter. Kalau orang-orang IT adalah programming language-nya kali ya, yang susah dimengerti oleh orang awam seperti aku ini, gitu kan. Oke. So, kalau di IT sendiri, kan ada nih IT yang misalnya, ada orang-orang IT yang misalnya pengen jadi leader, atau ya misalnya leader which is nge-lead the team, ada yang pengen jadi expert gitu kan. Kalau dari om-om dan bapak-bapak IT sendiri ini gitu ya, lebih prefer menjadi leader atau lebih prefer menjadi kayak apa ya, spesialis atau individual contributor aja tapi punya squad kayak gitu. Mungkin aku lempar ke Albert dulu nih, Bay. Kalau gue karena belum pernah jadi leader ya kan,
Jadi menolak bukan ini ya, kalau disuruh milih ya kayaknya belum jadi leader karena lebih individual contributor sih. Kenapa? Karena aku masih enjoy untuk hands on kerjaan langsung eksekusi apa yang menjadi tanggung jawab aku masih enjoy banget karena aku masih muda ya teman-teman, jadi aku masih pengen belajar. Dan Tapi kedepannya lo ada aiming untuk menjadi leader kan, Bert? why not, ketika dikasih kesempatan dan bisa grow, kenapa enggak? Okay. Cuman kalau saat ini ditanya kan. Sorry, mungkin sedikit gue lurusin sedikit ya. Boleh, Pak Wegi. Sorry sebentar. Bert, menurut gue lu bukan sekedar individual contributor. You have shown your leadership. You have shown your leadership and you are one of the leaders. Just because a leader doesn't mean suddenly lu jadi manager. Manager lain lagi. Manager is a manager. Leadership, Yes. everybody can be leaders and can be leader, can have leadership. Jadi bedanya di situ aja sih. Coba beda title doang. Tapi dari sisi leadership, I think you are already one of the leaders in Auto. Oke, thank you Pak. Thank you Pak Wegi. Ya gimana ya, cuman kalau aku bilang, tapi kalau disuruh memilih leader dalam artian tim dan segala macam ya, aku lebih milih saat ini untuk individual contributor sih. Cuman kalau ditanya apakah kamu seorang leader, bagus kan kalau ada yang ngasih tahu. Oh gini Pak WG maunya tuh, ya ampun ya. Oke. Kalau dari Kak Anto sendiri, if you can choose gitu, mau leading the team atau menjadi individual contributor Kak? Kalau dari gua sih sebenarnya prefer both ya. Oke. Contributor juga, leadership juga, karena gue juga menuntut hal yang sama buat tim member gue gitu. Mereka juga mesti bisa something dan mesti bisa ngelit juga. Oke. Kalau dari Pak WG sendiri gimana Pak? Well, leadership is definitely something you need yang regardless kamu mau menjadi SME, subject matter expert, spesialis apapun itu, leadership tetap harus ada. There is no way you can achieve greatness by doing it by yourself. Sendiri lu nggak mungkin bisa. Even kayak kita ngomong siapapun dia yang ada sekarang ini yang yang terkenal, yang bagus dan segala macam, itu pasti ada pasukannya di belakangnya. Gitu loh. Jadi namanya leadership itu definitely something you need to groom, you need to train, you need to practice. Tinggal masalahnya apakah lu mau masuk ke sisi manajemen atau lu mau tetap jadi spesialis. Either way, dua-duanya punya pro and cons. Gua sendiri mungkin I enjoy being part of management. I can have a vision that I try to execute the vision I have, and I can build the trust in my team. That's which is part of leadership. Kayak tadi kan si Anto bilang gimana caranya gue ngebangun ring satu gue, itu very very important because that's my my trusted people yang bisa bilang untuk melakukan semua kerjaan-kerjaan yang kita butuhkan untuk bisa melaksanakan visi dan misi yang udah gua canangkan gitu kan. Sebagai expert juga sama juga, ada enaknya juga gitu kan. You ngulik nih, istilahnya kayak si Anto bilang, lu ngulik benar-benar sampai tuntas, sampai ya kayak kalau menurut gua nggak pernah ada ujungnya sih. If that is your passion, it's great. Sounds good. Oke. Nah, menurut Om dan Bapak-bapak di sini, apa sih mindset yang harus dimiliki oleh anak IT zaman sekarang? Mungkin aku lempar ke yang mulia Pak WG dulu kali ya. Gimana Pak? Menurut Pak WG apa nih Pak? I think apa sih tadi udah karakternya ya? Karakter boleh atau mindset juga boleh Pak. The mindset is always
keep your minds open, do your best, and always learning. Kemauan untuk mau belajar dan mau ngulik itu sesuatu yang berharga banget. Karena teknologi keep changing, and you just have to learn. Apa yang gue pakai, kayak contohnya, nggak tahu si Anto mungkin tahu kali, namanya modem yang dulu gue pakai, sekarang udah nggak pernah dipakai lagi. Itu teknologi keep changing, and you just have to learn every time. Kayak si Albert bilang, sekarang gue ada di atas, next time gue udah ketinggalan. And the way supaya lu nggak ketinggalan, lu tetap harus belajar dan kolaborasi dengan teman-teman yang lain juga. That's very important. Willing to work together dengan teman-teman yang lain. Thank you Pak WG. Dari Kak Anto, your point of view apa nih Kak? Kalau dari gua sih sebenarnya mindset buat yang apa ya? Lu jangan pernah takut di challenge gitu. Jangan pernah takut di challenge. Ya, you never know if you never try. Ya apapun itu, dalam aspek apapun, hal-hal baru itu pasti akan datang. Tinggal lu nyikapinnya kayak gimana. Kalau dari awal kayak tadi lu bilang, kayak si Albert bilang ya, dari awal gue datangnya rejection ya, gue yakin orang itu udah gak akan berkembang. Dan kalau dari mindset gue, orang itu udah gak bakal bisa dipakai lagi. Gitu. Jadi pertama itu, kedua, karena support ya, gue perlu perlu orang yang punya mindset fighting spiritnya bagus. Artinya, lu ketemu masalah, lu gak akan berhenti sampai to solve. Kalau lu udah mentok, udah nggak tahu kemana-mana, apa ya? Cari orang lain yang bisa ngebantuin lo. Yeah. Intinya problem should be solved. Itu aja sih. Should be ya. Ini is a must ya. It's a must. It's a must to be solved. Digantung sama Pak WG nanti. Pokoknya gimana pun caranya should be solved. It has to be solved. Yes. Pakai workaround, pokoknya harus jalan dulu. Betul. Makanya prinsipnya di IT jangan ngocol. Oke, kalau dari Albert apa Bert? In your point of view? Kalau dari gue sih sebenarnya udah sama ya. Kayak kalau dari City, kalau Tante mentalnya dari gue yang penting ya lo harus jadi yang terbaik. Kalau yang jadi terbaik itu berarti mental lo udah bagus, kan? Curiosity lo juga ada bagus, knowledge lo juga akan lebih bagus. Jadi mentalnya lo harus jadi yang terbaik gitu. Lo nggak pernah denial kalau misalnya, disuruh A B C itu nggak bisa. Lo nyerah, lo bukan yang terbaik kalau lo nyerah, sesimpel itu. Jadi ya be the best, mentalnya gitu aja. Be the best every single day, every single time ya. Every single you do. Apapun yang lo lakukan, be the best. Jadi hashtag no pressure is no pressure ya Bert, kalau buat lo ya. Pressure, bekerja dengan pressure akan menghasilkan output yang lebih baik loh, Di. I do agree. Yes. Aku tidak reject, I do agree on that. Yes. I do agree. Tapi itu mentalnya sih the best. Oke, thank you. Nah, lastly nih gitu. Kalau kita kan di Alto udah ya more or less 2 tahun lah ya, with the pandemic and everything, kita hybrid WFA, WFO, WFH gitu. Kalau di tim IT sendiri, untuk teman-teman yang nanti akan join gitu ya, karena I'll be promoting this event and you guys gitu kan as the leader of the IT. So di IT team itu sebenarnya seperti apa sih sistemnya, dan what do you expect the upcoming IT team yang akan ada di Alto nih? Mungkin aku boleh mulai dari Albert dulu nih, Bert. Oke, yang existing sekarang sih kita hybrid. Kayak aku bilang, aku Senin sama Kamis doang masuk, sisanya aku bekerja dimanapun yang aku mau. Ya kan, yang penting still connect. Cuman kalau next-nya mau gimana,
karena aku jujur, aku udah nyaman seperti ini, ya kan? Jadi kayaknya perubahan itu impact akan sesuatu ya. Jadi aku kadang-kadang suka kurang bersahabat dengan namanya perubahan. Jadi aku ya hybrid is okay, work from. Tapi kalau work from office, jujur banget, habit aku udah terbiasa aku untuk punya engagement ke teman-teman ketika aku di kantor. Jadi aku akan ada adjust lagi. Jadi kalau ditanya kalau disuruh pikir ya selain work from office, it's good. Ya. Oke. Kalau dari Kak Anto gimana Kak? Sama sih. Kalau terkait kerja tadi ya, kita kan udah hybrid ya sekarang ya. Sebenarnya yang gua tuntut ke teman-teman sekarang itu lebih ke output dari kerjaan mereka gitu. Karena memang kan, to be honest di tempat gua antriannya lumayan banyak nih. Ya. Jadi output yang mereka itu benar-benar apa ya? Benar-benar kita harapkan memberikan impact lah. Nggak cuma asal selesai, tapi juga diimbangin dengan quality yang bagus juga outputnya. Itu sih, mau kerja di mana aja di selama tetap bisa terhubung, gua nggak masalah. Oke. Pokoknya stay connected tapi at the same time kalau bisa ke kantor untuk engagement lah ya. Ya, oh ya kalau itu di tim gua juga bilang di tim gua itu paling nggak seminggu 2 kali harus ke kantor memang. Dan gua minta misalnya untuk tim yang sama itu ada 1 hari untuk mereka bisa kumpul satu tim. Oke. Gitu, sama leader-leadernya. That's nice. Kalau dari Pak WG sendiri gimana Pak? The entire IT division, ya ada HM operation, ada operation juga gitu. Nah itu gimana tuh Pak WG? Dari sisi gua sebenarnya ya memang ada, kalau gua sendiri sama persis kayak Anto, di mana I don't care what you do, I don't care how you do it, make sure you deliver. Itu nggak usah banyak cincong, nggak usah banyak ini gitu segala macam, make sure you deliver. Itu satu. Dan dari sisi gue memang I personally gue lebih senang kerja dari kantor. Karena gue bisa lebih fokus, dan juga terutama kayak teman-teman itu gue lebih prefer untuk pada saat diskusi, terutama pada saat kita melakukan diskusi, kolaborasi dan segala macam, gue suka banget namanya whiteboard. Jadi gue ngalah, kalau istilahnya bosnya ngalah nih, supaya bisa gue tiap hari datang, supaya anak-anak kalau ada yang mau datang ngobrol sama gue bisa kapan aja. Kita langsung bisa ketok ruangannya Pak WG ya, Pak lagi apa? Boleh ngobrol gitu ya Pak ya? The door always open. So dari sisi gue offline collaboration itu beda ya, terutama pada saat kita ngobrolin ideation, kita ngobrolin how to make certain things work, itu butuh yang namanya untuk bisa duduk bareng ngobrol. Makanya kayak si Albert kayak tadi bilang, oh lu kesulitan apa gini segala macam, dan kita bisa ngobrol bareng. Selain build engagement juga kadang-kadang diskusi itu jauh lebih cepat selesai dibanding kalau kita harus online. Mungkin gua old style atau apa, gua nggak ngerti, tapi that's what I believe. Agree. Oke. Alrighty, so Om dan Bapak, that would be the last question yang aku tanyakan kepada Pak WG, Albert, dan Kak Anto. So let's give applause for everyone first. Yay! Yay! So thank you banget dari Pak WG, Kak Anto, dan Kak Albert, buat sesi-sesi sharingnya gitu ya. It means a lot. It will be definitely live on our social media coming soon, gitu ya. Thank you banget udah sharing pengalamannya, insight-nya, output yang ada di Altos juga seperti apa, gitu kan. Hopefully teman-teman yang di luar sana juga tertarik, dan teman-teman di luar sana yang tertarik, jangan lupa cek Alto Career karena banyak banget opportunity di IT, home operation dan juga operation yang masih akan buka di upcoming quarter 3, quarter 4 gitu ya. It keeps going, so if you guys are interested to be a part of Alto,
and the Auto family nanti boleh banget cek di karir website kita.